Ini adalah tantangan yang sulit dipercaya. Siapa yang bisa menggunakan tali dan menyimpan tiang kayu ini untuk waktu yang paling lama? Secara tidak sengaja membuat tantangan ini jauh lebih sulit. Oh ibu, bantu aku. Tidak lama setelah itu, seorang lain keluar dari kontes. Dua orang menyerah secara berurutan, membuat semua orang sangat bingung. Tidak punya pilihan selain hanya berharap bahwa bisa tahan di sini sedikit lebih lama. Jika beruntung, bisa menang. Tiang kayu ini beratnya sekitar 40 kg. Dan seluruhnya terbuat dari kayu. Pada saat ini, manusia dan permukaan darat diciptakan segitiga. Meskipun gesekan yang dihasilkan oleh tali ini tidak kecil. Tapi itu masih agak terlalu berat untuk kulit Etiap. Setelah beberapa saat, tangan mereka gemetar mulai terkesiap. Gadis ini dan pria kulit hitam ini dipandang sebagai dua yang setara. Tapi sepertinya gadis berbaju kuning itu kehilangan banyak energi. Sementara pria botak itu gigih seperti awalnya. Pria botak ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tampaknya ada titik balik besar dalam perlombaan kebugaran. Pria botak itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria kulit hitam itu. Seperti menunggu dia untuk melepaskan tangannya. Tapi sayangnya itu tidak berjalan karena dia tidak menginginkannya. Pada akhirnya, pria botak yang melepaskan lebih dulu. Dia jatuh berkulit hitam ini punya $50.000 dan pulang. Ini tantangan gila lainnya. Siapa yang bisa mengendarai sepeda motor melintasi jembatan ini? Akan dapat memenangkan hadiah $50 Amerika Serikat. Tapi jembatan ini memiliki ketinggian yang sangat tinggi. Apalagi luas jembatan semakin mengecil. Pemain pertama yang tidak sabar tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung melesat seperti anak panah. Tapi segera dia jatuh terbalik di sungai. Dia hanya berhasil setengah jalan sebelum dia kehilangan keseimbangan. Mungkin karena dia tidak bisa mengontrol kecepatan. Mari kita ubah sudutnya untuk melihat seberapa jauh dia pergi. Sedikit lebih jauh. Tepatnya, dia berjalan sejauh 101,60 meter. Giliran pemain kedua yang menaklukkan tantangan ini. Dia memutuskan untuk berdiri tegak di atas sepeda motor. Tetapi masalahnya adalah jika dia melakukannya, akan membuat kecepatan berjalan berkurang banyak. Dan hasilnya lebih buruk dari kontestan pertama. Itu sial. Tubuhnya sekarang basah kuyup. Namun, pemain nomor 2 bukanlah orang tidak punya kemampuan. Hanya bisa menyalahkan bahwa tantangan semacam ini. Bahkan 10 generasi leluhur tidak dapat membantunya. Pemain kedua telah menempuh jarak 59,1 meter. Saat ini posisinya adalah nomor 2. Pemain nomor 3 sebelum mengikuti kontes ini juga tidak lupa like untuk video ini. Dia mungkin ingin mengingatkan semua orang untuk jangan lupa berinteraksi dengan video saya. Sepeda motor ini telah dimulai. Dia memutuskan untuk merentangkan kakinya lebar-lebar untuk keseimbangan. Pose ini terlihat sangat keren. Tapi tidak tahu apa hasilnya. Benar-benar tidak mungkin buruk. Meskipun dia tidak bisa melewati jembatan itu. Tapi sepertinya dia telah menjadi orang yang pergi terjauh. Orang itu sangat gembira. Mungkin akan ada uang untuk dibawa kembali. Hasil jarak pemain nomor 3 hanya 93,47 meter. Bukan orang yang mencapai prestasi tertinggi. Pemain nomor 4 juga pemain terakhir. Dia langsung menaiki jembatan tanpa ragu-ragu sama sekali. Tapi dia terlalu percaya diri. Dia tidak mendengarkan saya dan dia jatuh. Karena kecepatan awal dia terlalu cepat. Jadi gampang hilang kendali saat balapan memasuki masa sulit. Sepertinya ini adalah pencapaian peringkat terakhir hari ini. Pemain 4 telah menempuh jarak 56,8 meter. Jadilah ranker terbawah. Meski saya tahu dia kecewa, itu karena dia tidak mendengarkan nasihat saya. Pemain 1 mengikuti saran saya jadi dia mendapatkan hadiahnya.